Kalau saya kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi if. Pengambilan keputusan atau kondisi if digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Pada Python ada beberapa statement atau kondisi, di antaranya adalah if, else, dan elif. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar. Jika kondisi bernilai salah, maka statement atau kondisi if ini tidak akan dieksekusi. Contohnya adalah penggunaan if pada pattern seperti ini. Contohnya ini, nilai 9. If nilai lebih dari 7, print selamat Anda lulus. If nilai lebih dari 10, print selamat Anda lulus. Nah, dari contoh ini, jika program dijalankan, maka akan mencetak string selamat Anda lulus ujian. Sebanyak 1 kali, yaitu pada if pertama. Di if kedua, statement bernilai salah. Jadi perintah print selamat Anda lulus tidak akan dieksekusi. Nah, kemudian ada if else. Pengambilan keputusan kondisi if else tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi, tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan jika kondisi tidak sesuai. Pada Python, ada beberapa statement atau kondisi, di antaranya adalah if, else, dan elif. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar. Nah, kemudian kondisi if else adalah kondisi di mana jika pernyataan benar atau true, maka kode dalam if akan dieksekusi. Tetapi jika bernilai salah atau false, maka akan mengeksekusi kode di dalam else. Nah, contohnya adalah ini. Di sini ada nilai 3. If nilai lebih dari 7, print selamat Anda lulus. Else, print maaf Anda tidak lulus. Pada contoh ini, jika program dijalankan, maka akan mencetak string maaf Anda tidak lulus. Karena pernyataan pada if bernilai false. Nah, kemudian kondisi elif. Pengambilan keputusan kondisi if elif merupakan lanjutan atau percabangan logika dari kondisi if. Dengan elif, kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Hampir sama dengan kondisi else, bedanya kondisi elif ini bisa banyak dan tidak hanya satu. Contohnya adalah ini. Contohnya ini. Contoh penggunaan kondisi elif. Hari ini, Minggu. If hari ini sama dengan hari Senin, print saya akan kuliah. Elif, hari ini sama dengan Selasa, print saya akan kuliah. Elif, hari ini sama dengan Rabu, print saya akan kuliah. Elif, hari ini Kamis, print saya akan kuliah. Elif, hari ini sama dengan Jumat, print saya akan kuliah. Elif, hari ini sama dengan Sabtu, print saya akan kuliah. Elif, hari ini Minggu, print saya akan libur. Pada contoh ini, jika program dijalankan, maka akan mencetak string saya akan libur, karena hari ini Minggu. Seperti itu. Nah, kemudian penggunaan loop. Secara umum, pernyataan pada bahasa pemrograman akan dieksekusi secara berurutan. Pernyataan pertama dalam sebuah kondisi dijalankan pertama, diikuti oleh yang kedua, dan seterusnya. Tetapi, akan ada situasi di mana Anda harus menulis banyak kode, di mana kode tersebut sangat banyak. Jika dilakukan secara manual, maka Anda akan membuang tenaga dengan menulis beratus-ratus bahkan beribu-ribu kode. Untuk itu, Anda perlu menggunakan pengulangan di dalam bahasa pemrograman Python. Di dalam pemrograman Python, pengulangan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu while loop, for loop, nested loop. Pengulangan while loop di dalam bahasa pemrograman Python dieksekusi statement berkali-kali selama kondisi bernilai benar atau true. Contohnya ini ya. Kemudian di sini ada count sama dengan 0, while count kurang dari 9, print the count is. Count sama dengan count plus 1, print goodbye. Kemudian ada pengulangan for.
Pengulangan for pada Python memiliki kemampuan untuk mengulangi item dari urutan apapun, seperti list atau string. Di bawah ini adalah contoh penggunaan pengulangan while loop. Contohnya ini. Ada di sini ada komentar, kemudian ada angka 1 sampai 5, kemudian for x in angka print x. Kemudian contoh pengulangan for-nya adalah buah sama dengan nanas, apel, jeruk. For makanan in buah. Print saya suka makan. Makanan. Nah, kemudian ada pengulangan bersarang atau nested loop. Bahasa pemrograman Python memungkinkan penggunaan satu lingkaran di dalam loop lain. Bagian berikut menunjukkan beberapa contoh untuk menggambarkan konsep tersebut. Contohnya di sini ada penggunaan nested loop. Di sini ada contoh penggunaan nested loop, ada I sama dengan 2, while I kurang dari 100, J sama dengan 2, while J kurang dari sama dengan I per J, maka if not, I persen J, break. J sama dengan J plus 1. If J lebih dari I per J, titik 2 print I, maka is prime. I sama dengan I plus 1, print goodbye. Kemudian ada number Python. Number adalah tipe data Python yang menyimpan nilai numerik. Number adalah tipe data yang tidak berubah. Ini berarti mengubah nilai dari sejumlah tipe data akan menghasilkan objek yang baru dialokasikan. Objek number dibuat saat Anda memberikan nilai padanya. Contoh, angka pertama sama dengan 1, angka kedua sama dengan 33. Python mendukung beberapa tipe data number, diantaranya int, float, dan kompleks. Berikut ini adalah contoh beberapa dari tipe data number pada Python. Integer ada 200, float 0,1, kompleks 3,14J. Ada 300 yang in, min 13, 20, min 0103. Kemudian ada float, ada sini 1,20, min 41,2, 32,23 plus 123, min 92,0. Kemudian ada kompleks, 3,14J, 35,J, 3,12E, min 12J, titik 873J, min titik 123 plus 0J. Nah, kemudian di sini juga ada contoh lagi, ada yang integer, ada minus 0 kali 212, 0 kali 56. Ada float, min 32,52 E10, 60,2 min E13. Kompleks 3E plus 123J, 4,3, 1E min 4J. Konversi tipe data number Python. Pada Python, Anda bisa mengonversi tipe data dengan menggunakan fungsi. Di bawah ini adalah beberapa fungsi untuk mengonversi tipe data number Python. Contohnya, di sini ada int, untuk mengonversi X menjadi plain integer. Kemudian ada on, untuk mengonversi X menjadi long integer. Ada float, untuk mengonversi X menjadi floating point number. Kemudian ada complex, untuk mengkonversi X menjadi complex number dengan real part X dan imaginary part 0. Ada complex XY, untuk mengonversi X dan Y menjadi complex number dengan real part X dan imaginary part Y dot X dan numeric expression Y dot. Kemudian ada fungsi matematika. Pada bahasa pemrograman Python terdapat fungsi untuk melakukan perhitungan matematis. Contohnya adalah sebagai berikut. Ada nama, contohnya ada absolute. Penggunaan adalah abs dalam kurung X. Nilai absolut dari X adalah positif, jarak antara X and 0. Kemudian ada scaling. Cal X. Scaling dari X, integer terkecil yang kurang dari X. Ada CMP X, Y, min 1 if X kurang dari Y, 0, jika if X sama dengan Y, atau 1 if X lebih besar dari Y. Tidak berlaku bagi dengan Python 3. Sebaliknya, gunakan return X lebih besar dari Y, min X. Ada eksponen, X. Nilai eksponen dari X, titik 2, X. Nah, kemudian ada verbs X, nilai absolut dari X. Floor X, nilai dasar dari X. Internet terbesar, tidak lebih besar dari X.
Ada log x, logaritma dari x untuk x lebih dari 0. Log 10. Log 10x, basis 10 logaritma dari x untuk x lebih besar dari 0. Kemudian max. Max x1, x2, dan sebagainya. Argumen terbesar, nilai terdekat dengan tak terhingga positif. Min x1, x2, sebagainya. Argumen terkecil, nilai yang paling mendesak tak berhingga negatif. Mod x, bagian pecahan dan bilangan bulat dari x dalam tuple 2 item. Kedua bagian memiliki tanda yang sama dengan x. Bagian integer dikembalikan sebagai float. Kemudian pau xy, nilai x pangkat y. Kemudian round x n. X dibulatkan menjadi n, digit dari titik desimal. Putaran Python jauh dari 0 sebagai T-breaker. Round 0,5 adalah 1,0 dan round 0,5 adalah min 1,0. Kemudian ada akar kuadrat. SQRT. Akar kuadrat X untuk X lebih besar dari 0. Kemudian ada fungsi nomor acak. Nomor acak digunakan untuk aplikasi permainan, simulasi pengujian, keamanan, dan privacy. Python mencakup fungsi berikut yang umum digunakan. Contoh berikut adalah daftarnya. Ada choice, search, item acak dari list, tuple, atau string. Range, start, stop, step. Elemen yang dipilih secara acak dari jangkauan start, stop, step. Random float R sehingga 0 kurang dari atau sama dengan R dan R kurang dari 1. Kemudian ada seed. Seed X menetapkan nilai awal integer yang digunakan dalam menghasilkan bilangan acak. Panggil fungsi ini sebelum memanggil fungsi modul acak lainnya. Tidak ada pengembalian. Ada shuffle LST. Mengacak daftar dari daftar di tempat. Tidak ada pengembalian. Floor X. The floor of X, the largest integer not greater than X. Nah, kemudian ada uniform X, Y. Sebuah float acak R sedemikian rupa sehingga X kurang dari atau sama dengan R dan R kurang dari Y. Kemudian, fungsi trigonometri. Python mencakup fungsi berikut yang melakukan perhitungan trigonometri. Berikut adalah daftarnya. Ada acos X, kembalikan cosinus X di radian. Ada asin X, kembalikan busur sinus X dalam radian. Ada atan X, kembalikan busur singgung X di radian. Atan 2, YX, kembali atan Y atau X di radian. Cosinus, cos X, kembalikan cosinus X radian. Hypotenuse XY, kembalikan norma Euclidean SQRT XY plus Y. Sin X, kembalikan sinus dari X radian. Tan X, kembalikan tangan X radian. Derajat degree X, mengonversi sudut X dari radian ke derajat. Radians X, mengonversi sudut X dari derajat ke radian. Kemudian ada konstanta matematika. Modul ini juga mendefinisikan dua konstanta matematika. Ini berikut adalah daftarnya. Ada P konstanta P matematika. Konstanta E matematika. Kemudian ada string. String adalah jenis yang paling populer di bahasa pemrograman. Kita bisa membuatnya hanya dengan melampirkan karakter dalam tanda kutip. Python memperlakukan tanda kutip tunggal sama dengan tanda kutip beda. Membuat string semudah memberi nilai pada sebuah variabel. Ini adalah contoh dari string sederhana dari bahasa pemrograman Python. Contohnya print hello world. Python tidak menggunakan tipe karakter titik koma. Ini diberlakukan sebagai string dengan panjang 1, sehingga juga dianggap sebagai substring. Untuk mengakses substring, gunakan tanda kurung siku untuk mengiris beserta indeks atau indeks untuk mendapatkan substring Anda.
Contohnya adalah ini. Nan sama dengan John Doe message. John Doe belajar bahasa Python di belajar Python. Print Nan 0, Nan 0. Print message 1.24 message message 1.3. Nah, bila kode di atas dieksekusi, maka akan menghasilkan hasil sebagai berikut, yaitu name 0,2j message 1.4.2 on mengupdate string. Anda dapat memperbarui string yang ada dengan kembali menugaskan variabel ke string lain. Nilai baru dapat dikaitkan dengan nilai sebelumnya atau ke string yang sama sekali berbeda sama sekali. Contohnya adalah message hello world print update string titik 2 strip message titik 26 Python. Bila kode di atas dieksekusi, maka akan menghasilkan hasil sebagai berikut, yaitu update string titik 2 strip hello Python. Ada escape character. Di bawah ini adalah tabel dari karakter escape atau karakter non-printable yang dapat diwakili atau ditulis dengan awalan notasi backslash. Ada notasi backslash. Ada ini garis miring atau saya singkat garing aja. Garing A, bell atau alert, garing B, backspace, garing CX, Ctrl X, garing C, strip X, Ctrl X, garing E, escape, garing F, form fit, garing M, strip, garing C, strip X, meta, Ctrl X, ada new line atau garing N, ada new triple N, octal notation di mana N berada di range 0,7, kemudian ada garing R, carriage return, garing S, space, garing T, tab, garing V, vertical tab, garing X, karakter X, garing X and N, notasi heksadesimal di mana N berada di range 0,9 AF atau A titik F. Kemudian ada operator spesial string. Asumsikan variabel string adalah belajar dan variabel B adalah Python. Nah, kemudian lalu di bawah ini adalah operator yang biasa dipakai, yang bisa dipakai kepada kedua string variabel tersebut. Ada A sama dengan belajar, B sama dengan Python. Berikut adalah daftar operator special string pada Python. Ada operator A plus B akan menghasilkan belajar Python. Concatenation menambahkan nilai pada kedua sisi operator. Kemudian ada pengulangan. Membuat string baru, menggabungkan beberapa salinan dari string yang sama. Kemudian ada slice. Memberikan karakter dari indeks yang diberikan. Kemudian ada rank slice, memberikan karakter dari kisaran yang diberikan. Ada keanggotaan, ini in, mengembalikan nilai true jika ada karakter dalam string yang diberikan. Ada keanggotaan not in, mengembalikan nilai true jika karakter tidak ada dalam string yang diberikan. Kemudian ada raw string, ini R per R, menekan arti aktual karakter escape, sintaks untuk string mentah sama persis dengan string biasa kecuali operator string mentah. Huruf R yang mendahului tanda petik, R bisa berupa huruf kecil R atau huruf besar R, dan harus ditempatkan tepat sebelum tanda kutip pertama. Kemudian ada format, melakukan format string, ada operator format string. Salah satu fitur Python yang paling keren adalah format string operator %. Operator ini unik untuk string dan membuat paket memiliki fungsi dari keluarga printf-c. Tanda kurung C. Ini contoh sederhananya.
Print, my name is, percent S, and weight is persen di kilogram, tanda kurung, persen Zara, 21. Ini berikut adalah daftar lengkap simbol yang biasa digunakan bersamaan dengan simbol ini. Itu ada, saya sebutnya biar gampang, persen aja ya. Ada ini persen C, ada karakter, persen S, konversi string melalui str, tanda kutip, tanda kutip. Tanda kurung sebelum memformat, ada persen I, dianggap sebagai bilangan bulat desimal, persen D, dianggap sebagai bilangan bulat desimal, persen U, unsigned decimal integer, persen O, bilangan bulat oktal, persen X, bilangan bulat heksadesimal, huruf kecil, persen X, kapital, bilangan bulat heksadesimal, huruf besar, ada persen E, notasi eksponensial dengan huruf kecil e, persen E, notasi eksponensial dengan huruf besar E, ada persen F, bilangan real floating point, persen G yang lebih pendek dari persen dan F, persen F dan persen E, persen G lebih pendek dari persen E dan persen E. Ada triple quotes. Python triple quotes digunakan untuk dengan membiarkan string untuk ditulis dalam beberapa baris, termasuk kata kerja new lines, tabs, dan karakter khusus lainnya. Sintaks untuk triple quotes terdiri dari 3 tanda kutip tunggal atau ganda ditulis berturut-turut. Ini adalah contohnya. Kutipan 3, this is a long string that is made up of several lengths and non-printable characters such as tabs, garis miring T, and they will show up that way that when displayed. New lines within the string, whether explicitly given like this within the brackets, and are just a new line within the variable assignment will also show up. Print kutipan 3. Nah, kemudian string Unicode. Pada Python 3, semua string diwakili dalam Unicode. Sedangkan pada Python 2 disimpan secara internal sebagai 8 bit, A is, C, I. Maka diperlukan lampiran U untuk membuatnya menjadi Unicode. Tetapi hal ini tidak lagi diperlukan sekarang. Metode string built-in, Python menyertakan metode built-in berikut untuk memanipulasi string. Ada metode kapitalis, mengkapitalkan huruf pertama string. Ada center which filchar, mengembalikan string yang dilapisi dengan filchar dengan string asli yang dipusatkan pada total which count. Ada count, str, base, 9 and 9 len, string, menghitung berapa kali str yang terjadi dalam string atau dalam substring string jika memulai indeks base and index n diberikan. Decode encoding UTF, age, error, sama dengan strict. Decode string menggunakan decodec yang terdaftar untuk pengkodean. Encoding default ke pengkodean string default. Kemudian ada decode, encoding, UTF, age, error, strict. Decode string menggunakan kode yang terdaftar untuk pengkodean. Encoding default ke pengkodean string default. Kemudian ada ini lagi encoding UTF, age, errors sama dengan strings. Pengambilan versi string yang dengan string. Pada kesalahan, default adalah menaikkan value error, kecuali jika kesalahan diberikan dengan ignore atau replace. Kemudian ada with, suffix, base, sama dengan null, and sama dengan len, string. Menentukan apakah string atau substring string jika memulai indeks, memohon dan mengakhiri akhir indeks diberikan. Berakhir dengan akhiran, mengembalikan nilai true jika benar dan salah. Ada expand type size sama dengan 8.
Memperluas tab dalam string ke banyak ruang. Default ke 8 spasi per tab jika tab size tidak tersedia. Kemudian ada fin, str, back, sama dengan 0, and sama dengan line string. Tentukan jika str terjadi dalam string atau dalam substring string. Jika memulai indeks, back, dan end, indeks end diberikan return indeks jika ditemukan dan -1 sebaliknya. Indeks str back sama dengan 0 and line string. Sama seperti fin tanda kurung, namun menimbulkan pengecualian jika str tidak ditemukan. Kemudian ada isArrow, mengembalikan true jika string memiliki minimal satu karakter dan semua karakter alphanumerik dan false sebaliknya. Ada isalpha, mengembalikan true jika string memiliki minimal satu karakter dan semua karakter adalah abjad dan false sebaliknya. Ada isDigit, mengembalikan true jika string hanya berisi digit dan false sebaliknya. Ada isLower, mengembalikan true jika string memiliki setidaknya satu karakter casing dan semua karakter casing dalam huruf kecil dan false sebaliknya. Kemudian ada isNumeric, mengembalikan true jika string Unicode hanya berisi karakter numerik dan false sebaliknya. Ada isSpec, mengembalikan true jika string hanya berisi karakter spasi dan false sebaliknya. Ada isTitle, mengembalikan true jika string benar, title cast, dan false sebaliknya. Ada isUper, mengembalikan true jika string memiliki setidaknya satu karakter casing dan semua karakter casing ada dalam huruf besar dan false sebaliknya. Ada join, sec, maksud saya, merge, concatenates, representasi string elemen dalam urutan sec menjadi string dengan string pemisah. Kemudian ada len, string, mengembalikan panjang string. Ada ljuice, which, fill, char, mengembalikan string berlapis ruang dengan string asli dibenarkan ke kolom lebar total. Ada lower, mengonversi semua huruf besar dalam bentuk string menjadi huruf kecil. Ada lstrip, menghapus semua spasi utama dalam string. Ada make trans, mengembalikan tabel terjemahan untuk digunakan dalam fungsi terjemahan. Ada max, str, mengembalikan karakter alfabetik dan string str. Ada min, str, mengembalikan karakter abjad dari string str. Ada replace, alt, new, max, menggantikan semua kemunculan lama dalam string dengan kejadian baru atau paling maksimal jika max diberikan. Ada rfin, str back sama dengan 0, and sama dengan len string. Sama seperti fin, tapi cari mundur dalam string. Ada index, str back sama dengan 0, and sama dengan len string. Sama seperti index, tapi cari mundur dalam string. Ada rjust with filter, mengembalikan string berlapis ruang dengan senar asli benar dibenarkan untuk total kolom lebar. Ada split str, tanda petik 2 kali, 6 sama dengan string, count str. Membagi string sesuai dengan pemisah str ruang jika tidak disediakan, karena pengembalian daftar substring terpecah menjadi paling banyak substring jika diberikan. Nah, kemudian ada split lines, 6 string counts. ln, maksud saya garing n, membagi string sama sekali atau 6 new lines dan mengembalikan daftar setiap baris dengan new lines dihapus. Ada start with str big sama dengan 0 and sama dengan line starting. Determinants if string or substring of string if starting index back and ending index and are given. Starts with substrings str, returns true if so and false otherwise. Strip, charts, lakukan kedua strip, dan rstrip pada string. Ada swap case.
Kasus inverse untuk semua huruf dalam string. Ada title, mengembalikan versi string title case, yaitu semua kata diawali dengan huruf besar dan sisanya huruf kecil. Ada translatable, declare, delete card, delete charge, itu menerjemahkan string sesuai dengan tabel terjemahan STR256 karakter, menghapus string down. Ada upper, mengonversi huruf kecil dalam bentuk string ke huruf besar. Ada zfill, ada width, mengembalikan string asli yang tertinggal dengan angka 0 ke total karakter lebar. Dimaksudkan untuk angka. Zfill mempertahankan tanda apapun yang diberikan kurang 1, 0. Ada is decimal, mengembalikan nilai true jika string Unicode hanya berisi karakter desimal, dan false sebaliknya.